Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an. Ai hadza mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an. Mathalul ladzi utawi perumpamaane wong. Mathalul ladzi utawi perumpamaane wong utawa permisalane wong yaqra'u kang maca sapa alladzi tadi mathalul ladzi utawi iki iku permisalane wong yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Bab ini menjelaskan tentang perumpamaan atau permisalan dari orang yang mau membaca Al-Qur'an. Al-haditsur rabi'a asyar, hadis ke-14. An Abi Musa, dan riwayatake saking Abi Musa Al-Asy'ari, itu harokatnya diganti Al-Asy'ari, kang bangsa Asy'ari radhiyallahu anin nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujjah. Al-mu'minu utawi wong mukmin, al-mu'minu utawi wong mukmin, alladzi ya mukmin, alladzi ya mukmin yaqra'u kang maca sapa alladzi yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an, al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa ya'malu lan ngamalake sapa alladzi wa ya'malu lan ngamalake sapa alladzi bihi kelawan Al-Qur'an, bihi kelawan Al-Qur'an iku kal utrujjah, iku kal utrujjah kaya buah utrujjah, kaya buah utrujjah dalam kurung limau, dimaknani limau gitu ya. Utrujjah itu maknanya limau. Limau itu buah sebangsa jeruk tapi rasanya manis, namanya utrujjah. Kenapa kok dimisalkan utrujjah? Ta'muha utawi rasane utrujjah, ta'muha utawi rasane utrujjah iku thayyibun enak, iku thayyibun enak. Warihuha lan utawi ambune utrujjah, lan utawi ambune utrujjah iku thayyibun enak, thayyibun enak. Itu permisalan pertama. Permisalan kedua, wal mu'minu utawi wong mukmin, wal mu'minu utawi wong mukmin alladzi ya mukmin, alladzi ya mukmin la yaqra'u kang ora maca sapa alladzi, la yaqra'u kang ora maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an, Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa ya'malu lan ngamalake sapa alladzi, wa ya'malu lan ngamalake sapa alladzi bihi kelawan Al-Qur'an, bihi kelawan Al-Qur'an iku katamrati, iku katamrah kaya buah kurma, iku katamrah kaya buah kurma. Nah, kenapa kok dimisalkan buah kurma? Karena ta'muha utawi rasane kurma, ta'muha utawi rasane kurma, rasane tamroh iku thayyibun enak, iku thayyibun enak. Tapi wala riha lan ora ana ambu, lan ora ana ambu iku maujud, wala riha lan ora ana ambu iku maujud. Laha kadue tamroh, laha kadue tamroh. Itu permisalan yang kedua. Permisalan yang ketiga, wa mathalul munafiqi, wa mathalul munafiqi utawi perumpamaane wong munafik, wa mathalul munafiqi utawi perumpamaane wong munafik alladzi al-munafiq, alladzi munafiq yaqra'u kang maca sapa alladzi,
Yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku karraihanati kaya kemangi. Karraihanati kaya kemangi. Kenapa kok seperti kemangi? Rihuha utawi ambune raihana. Rihuha utawi ambune raihana iku thayyibun enak. Wa ta'muha lan rasane raihana. Iku murrun pahit. Itu permisalan ketiga. Permisalan keempat, wa matsalul munafiqi utawi permisalan atau perumpamaane wong munafik. Alladzi ya munafik la yaqra'u kang ora maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kalhandolati kaya buah handolah dalam kurung handolah itu labu pahit atau pari sejenis itulah. Kalau di sana namanya handolah, bentuknya seperti semangka tapi pahit. Kenapa kok seperti handolah? Ta'muha utawi rasane handolah iku murrun pahit. Au khabithun utawa gak enak. Warihuha lan utawi ambune handolah. Iku murrun gak pahit atau gak enak. Hadis ini hadis sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih Imam Bukhari, Al-Jami' Sahih. Sudah saya jelaskan. Ini adalah permisalan atau perumpamaan yang dibuat Nabi untuk orang yang mau membaca Al-Quran dan orang yang enggak mau membaca Al-Quran. Hadis nomor 14 diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perumpamaan pertama, al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal-utrujjah. Orang mukmin yang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada rukun iman tuh, dan dia mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya, itu dimisalkan Nabi seperti buah utrujjah. Utrujjah itu kalau kita buah limau, jeruk yang rasanya manis. Kenapa kok seperti utrujjah? Karena itu rasanya manis, enak, baunya juga enak. Itu adalah permisalan orang mukmin. Jadi semuanya bagus, rasanya enak, baunya enak. Orang mukmin itu aslinya sudah bagus, hatinya sudah bagus. Apalagi mau membaca Al-Quran, itu sudah bagus, ditambah lagi baca Al-Quran semakin bagus, tambah mau mengamalkannya, berarti bagusnya double. Jadi orang mukmin dalamnya bagus, mau baca Al-Quran dilihat dari luar juga bagus, nah berwibawa, dilihat itu menyenangkan, dilihat itu menyedapkan mata, enggak bukan orang mukmin tapi kalau dilihat marai sepet. Itu kalau orang mukmin yang pertama itu
mukmin yang bagus. Jadi hatinya bagus. Kita lihat, kita pandang juga bagus. Karena sering baca Al-Quran, dia mukanya sumringah, sering tersenyum. Jadi kan di pandangan orang lain itu sedap dipandang. Itu permisalan pertama. Kemudian permisalan kedua, orang mukmin wal mukminul ladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin tapi enggak mau baca Al-Qur'an, tapi dia masih mengamalkan Al-Qur'an. Itu seperti buah kurma. Kenapa kok dimisalkan buah kurma? Karena buah kurma itu rasanya enak, ta'muha thayyib, rasanya enak, manis. Tapi sayangnya wala rihalaha, tidak ada baunya sama sekali. Kalau dibau kurma itu dibau enggak ada harum-harumnya. Itu adalah permisalan orang mukmin tapi enggak mau baca Al-Qur'an. Mukminnya sudah baik, hatinya sudah bagus. Tapi sayangnya dia enggak mau membaca Al-Qur'an. Jadi ketika dipandang tuh ya kaya kurma ngono kae, isuk-isuk. Jadi dipandang tuh semarai sepet lah. Delok wong iki kudu nesu wae. Karena dia enggak mau baca Al-Qur'an. Kalau orang enggak mau baca Al-Qur'an tuh kehilangan nur Quran, kehilangan cahaya dari Al-Qur'an. Jadinya ketika dipandang itu menyebalkan. Meskipun hatinya baik, tapi kalau dipandang itu menyebalkan. Sajane marai sepet ning mata. Jadi menyebalkan, malah ketika ketemu orang itu wis kudu muring-muring aja. Emosi kita tiba-tiba muncul ketika ketemu orang itu. Karena dia apa? Enggak mau membaca Al-Qur'an sehingga tidak ada nur di wajahnya, itu enggak ada cahaya dari Al-Qur'an. Sama seperti buah kurma itu. Buah kurma itu kan kalau dipandang saya ini buah kok enggak menjanjikan gitu. Tapi ketika dimakan, oh ternyata enak, ternyata manis. Itu buah kurma. Permisalan yang ketiga, perumpamaan yang ketiga adalah orang munafik tapi dia mau membaca Al-Qur'an. Munafik itu kelihatannya baik tapi dalamnya jahat. Kelihatannya dia beriman tapi ternyata dalam hatinya enggak beriman. Misalnya dia membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dalam hatinya saya tetap yakin bahwasanya Tuhan itu ada banyak. Ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di langit, ada Tuhan di laut, ada Tuhan di darat, dan itu beda-beda. Dia percaya. Atau dia percaya di pohon itu ada Tuhan yang nunggu pohon. Jadi jangan macam-macam di pohon. Ada penunggunya. Maksudnya penunggu ya, yang dimaksud adalah Tuhan yang dia maksud. Itu namanya orang munafik. Dari luar kelihatannya beriman, ternyata hatinya kafir, tidak beriman. Dari luar kelihatannya baik, ternyata hatinya busuk. Tapi kalau ada orang munafik kok mau membaca Al-Qur'an, itu dimisalkan Nabi seperti karraihana, seperti daun kemangi. Kita nyebutnya daun kemangi. Kenapa kok daun kemangi? Rihuha thayyib. Daun kemangi itu baunya harum. Ketika dibau itu harum, sedap. Tapi ketika dimakan rasanya pahit. Siapa doyan makan kemangi tapi bukan buat lalapan. Sak piring kemangi kabeh doyan manganen. Lain bola lalapan ngono enak, makanya kemangi itu enak buat lalapan karena sebagai istilahnya sampingan makanan
pendamping, makanan pendamping, makanan utama. Kemangi enak karena baunya harum, terus seger. Tapi ternyata rasanya pahit. Itu adalah orang munafik yang mau baca Al-Quran. Kelihatannya dari luar, oh bagus, orang ini bagus, baik. Terus dilihat itu sedap dipandang, menyenangkan. Kemudian ketika dilihat dari jauh itu berwibawa, kesan. Tapi begitu kita bergaul sama dia, begitu kita misalkan bertransaksi, duwe petungan karo wong munafik, pasti nanti di belakangnya ada kelicikan di belakang. Mbuh nipu kayak mbuh ujung-ujungnya utang kayak mbuh ujung-ujungnya pokoknya merugikan kita. Itu namanya orang munafik. Tapi kalau mau baca Al-Quran masih bagus. Dilihat itu menyedapkan mata, sedap dipandang. Nah yang paling jelek adalah wa matalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang sudah munafik dan dia tidak mau membaca Al-Quran. Itu diibaratkan Nabi seperti buah handolah. Handolah itu labu, bentuknya seperti semangka, tapi ketika dimakan rasanya pahit. Kalau kita di sini ya gampangnya pare. Pare itu kan sejenis labu, tapi ketika dimakan pahit. Kenapa kok dimisalkan handolah? Karena rasanya pahit, baunya juga pahit, nggak enak. Jadi sudah munafik, dalamnya busuk, dia nggak mau baca Al-Quran, wis marai sepet neng moto, ini wis cak elek-elek. Di hadis yang lain, riwayat yang lain itu ini redaksinya wa matalul kafiri, orang kafir. Jadi kalau munafik kan dia masih dalam lisannya masih bersyahadat, tapi hatinya nggak mau mengakui. Tapi kalau kafir itu dua-duanya, ya lahirnya, batinnya itu nggak mau mengakui adanya Allah, nggak mau mengakui adanya Rasul, itu namanya kafir. Jadi orang munafik, orang kafir tapi nggak mau membaca Al-Quran itu dari jauh, pokoknya dari Jawa sudah kelihatan, oh ini orang menyebalkan. Jadi dari jauh itu bikin sepet, marai sepet neng moto. Apalagi ketika kita mendekat, ketika mulai ngobrol, mulai bergaul, mulai bertransaksi, itu pasti nanti ujung-ujungnya ada sesuatu yang merugikan kita. Itu adalah permisalan dari orang munafik nggak mau membaca Al-Quran, atau orang kafir yang nggak mau membaca Al-Quran karena sudah dalamnya busuk, luarnya nggak mau membaca Al-Quran, menyebalkan. Dalamnya busuk, luarnya menyebalkan. Ini kan sejelek-jeleknya manusia, wis atine elek, dilihat bikin emosi. Pokoknya ketemu marai emosi, kita jadinya marah-marah, itu namanya orang munafik dan nggak mau baca Al-Quran, atau orang kafir nggak mau baca Al-Quran. Nah dari keempat permisalan ini kira-kira kita pilih yang mana? Kalau kita disuruh milih antara itu tadi, perumpamaan pertama orang mukmin baca Al-Quran, kedua mukmin nggak mau baca Al-Quran, ketiga munafik mau baca Al-Quran, keempat munafik dan nggak mau baca Al-Quran. Kalau suruh milih yang mana? Yang jelas paling atas, yang pertama. Kita tentu kan milih yang paling pertama, tapi itu butuh
usaha, butuh perjuangan. Jadi mari kita bersama-sama berusaha menjadi orang mukmin, terus juga mau membaca Al-Qur'an plus mengamalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Semoga kita nanti termasuk yang diumpamakan Rasul seperti utrujah ini, seperti buah limau. Jadi dari jauh dipandang penuh dengan senyum, dipandang menyedapkan pandangan, bikin sedap di telinga, di mata maksudnya. Dari jauh itu kelihatan berwibawa, kelihatan berkesan oleh orang lain. Kemudian ketika mendekat, bergaul, bercengkrama, ngobrol, termasuk bertransaksi, itu juga saling menguntungkan. Itu adalah ciri-ciri orang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan ini butuh usaha. Kita berusaha untuk menuju ke sana. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kemudahan, dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.